Assalamualaikum Gusmis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, serangan Israel ke Palestina semakin gencar, bahkan kemarin hari Senin hingga hari Selasa disebut sebagai serangan terberat dalam konflik antara Israel dan Palestina akhir-akhir atau sepekan terakhir. Apa yang Anda baca dari serangan itu? Ya, itu menunjukkan bahwa krisis semakin memburuk ya, karena walaupun sudah ada upaya-upaya dari Amerika Serikat, Uni Eropa, bahkan negara-negara Islam atau OKI, Organisasi Kerjasama Islam, rupanya Israel tidak mau mendengarkan suara-suara dari pemimpin dan warga dunia. Itu artinya bahwa Israel sudah kehilangan akal sehat, kehilangan suara kebenaran untuk mendengarkan. Bahkan kalau kita membaca media-media Israel sendiri, terutama dua media terbesar, yaitu Haaretz dan The Jerusalem Post, ya. Mereka mengatakan bahwa perang atau rudal yang dilancarkan oleh Israel dalam beberapa hari terakhir merupakan perang yang paling buruk dalam sejarah Israel dan menunjukkan kekalahan Israel dalam perang itu sendiri karena sangat jauh dari tujuan dan tidak mampu menciptakan keadilan. Alih-alih ingin menciptakan keadilan, tetapi yang terjadi justru ratusan korban yang meninggal dunia, terutama dari anak-anak dan kaum perempuan. Jadi ini perang yang melawan akal sehat, perang yang kalah. Media Israel sudah mengecam atau mengkritik juga serangan terhadap Palestina di jalur Gaza. Begitu juga dengan kecaman serangan Israel ke Palestina semakin meluas, tidak hanya di seluruh dunia. Di Amerika Serikat iya, bahkan juga di tepi barat juga ada anak-anak muda di tepi barat yang kemudian melakukan kritikan terhadap serangan Israel ke Palestina ini. Apa makna dari peristiwa-peristiwa ini, Gusmis? Ya, peristiwa ini sekali lagi justru semakin menunjukkan penjajahan dan kolonialisme agresi dari Israel yang sejak tahun 40-an hingga sekarang sebenarnya melawan hati nurani seluruh bangsa, seluruh warga dunia. Dan yang terpenting dari peristiwa ini, Mbak Cindy, sungguhnya adalah solidaritas antara tepi barat yang itu didominasi oleh Fatah dan Hamas di jalur Gaza. Jadi selama ini kita melihat di media bagaimana Israel menggunakan narasi Hamas sebagai teroris. Tetapi dalam peristiwa ini kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Israel sesungguhnya adalah betul-betul penjajahan, betul-betul dalam bahasa media sekarang itu adalah apartheid. Ya. Apartheid, ya, jadi itu salah satu pelanggar hak asasi manusia. Maka kalau kita lihat mogok kerja yang solidaritas dari anak-anak muda, dari kaum milenial di tepi barat kemarin, itu menunjukkan satu persatuan Palestina. Dan ini menjadi modal yang sangat besar bahwa Palestina harus bersatu untuk menghadapi Israel, di samping sekarang dunia bersatu. Bayangkan saya mendapatkan kabar Menteri Luar Negeri Indonesia Bu Menlu sudah terbang ke New York ke markas PBB, lalu kemudian Menlu Turki bersama juga Menlu Pakistan. Itu artinya dunia berharap kepada Amerika janganlah memberikan angin segar kepada Israel. Karena apa yang dilakukan oleh Israel ini merupakan pelanggaran HAM. Dan kalau kita lihat dampaknya yang cukup serius Mbak Cindy, bahwa kelompok-kelompok ekstremis di dunia, salah satu argumentasinya itu karena penjajahan Israel. Jadi dampak yang dilakukan oleh Israel tidak hanya merugikan Palestina, itu pasti ada korban yang sangat besar, rumah-rumah yang rusak, bahkan ditaksir sekarang kerugiannya bisa mencapai 400 juta US dollar. Jadi kerugiannya bagi dunia karena akan muncul kelompok-kelompok ekstremis teroris yang menjustifikasi gerakannya pada imperialisme Israel terhadap Palestina. Gusmis, kecaman terhadap Israel dan kemudian dukungan kepada rakyat Palestina semakin meluas di seluruh dunia. Tapi
bisakah ini mengubah situasi atau paling tidak mempengaruhi PBB, karena Dewan Keamanan PBB juga dikritik karena dianggap tidak bisa menghasilkan posisi bersatu untuk bisa menghentikan kekerasan di Gaza. Ya, sebenarnya yang kalau kita harus mengkritik Amerika Serikat, memang benar demo-demo yang terjadi di Jakarta sekalipun itu ditujukan kepada kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat, karena sikap Israel itu tidak bisa dipisahkan dari sikap Presiden Joe Biden yang memberikan angin segar bagi Israel bahwa Israel punya hak untuk membela dirinya. Padahal Israel itu adalah sumber masalah. Karena kalau tidak ada serangan terhadap Masjid Al-Aqsa di akhir-akhir bulan Ramadan, maka tidak akan terjadi perang ini. Janganlah dianggap bahwa Israel itu sebagai korban. Israel di tanah Palestina adalah sumber masalah. Dan oleh karena itu harus ditegakkan hukum hak asasi manusia yang sungguhnya. Maka kritikan banyak orang saat ini yaitu terhadap hak asasi manusia. Apakah hak asasi manusia itu hanya akan diterapkan bagi korban, sementara bagi pelaku seperti Israel tidak bisa ditegakkan? Maka kita berharap memang Amerika Serikat betul-betul adil, betul-betul melihat apa yang terjadi sekarang, bahwa ini betul-betul penjajahan. Dan solusi untuk mengakhiri penjajahan Israel terhadap Palestina adalah memberikan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina itu sendiri. Oke, tapi Amerika Serikat juga menawarkan diri untuk menjadi penengah jika Israel dan juga Hamas bersedia untuk gencatan senjata. Tanggapan Anda soal ini? Ya, saya kira memang harus ada satu langkah yang serius. Karena bagaimanapun warga Palestina sejak tahun 48 sudah capek, Mbak Cindy, sudah lelah melihat bagaimana Amerika Serikat selalu berpihak kepada garis ekstrem kanan Yahudi di Israel. Karena ini kan masalah politik sebenarnya. Bagaimana yang terjadi itu karena Netanyahu sekarang sedang terdesak karena kasus korupsinya, karena tidak mampu membentuk pemerintahan baru, di mana pemilu dalam 1 tahun terakhir tidak berhasil membentuk pemerintahan baru. Maka sebenarnya ada masalah-masalah yang kita baca di dalam internal politik Israel sendiri yang didukung sayangnya oleh Amerika Serikat. Maka kalau kita melihat misalnya anggota Kongres dari Partai Demokrat sendiri, yaitu Bernie Sanders, meminta agar Amerika Serikat betul-betul netral. Dan saya kira ini juga permintaan seluruh warga Palestina, warga dunia, termasuk Hamas juga. Jangan sampai Amerika berpihak berdiri di satu pihak Israel. Ini yang kemudian harus membangun kepercayaan bagi warga Palestina. Dan saya kira memang pembicaranya masih alot dan kita lihat ke depan mudah-mudahan Mbak Cindy ada solusi yang jauh lebih bisa diterima oleh seluruh pihak terutama di Palestina. Terakhir Gusmis, melihat kondisi saat ini serangan masih terus gencar, apakah gencatan senjata masih jauh dari konflik Israel-Palestina saat ini? Kalau melihat masih jauh karena tidak ada satu keseriusan dari Israel untuk mencari solusi yang komprehensif, terutama yaitu tentang pembangunan ilegal di tepi barat. Karena bagaimanapun kita lihat peristiwa Sheikh Jarrah itu dapat menggambarkan bahwa pembangunan ilegal di tepi barat itu juga salah satu program utama dari Netanyahu. Bayangkan itu kita melihat di televisi Kompas TV misalnya itu tentang Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah masih tetap diokupasi, tetap dikuasai dan tidak diberikan kepada warga Palestina. Dan ini sangat menyedihkan karena ketika dia mengambil Sheikh Jarrah itu, dia menggunakan hukum Israel. Dia tidak menggunakan hukum internasional, hukum resolusi PBB 2334 tentang larangan pembangunan ilegal di wilayah tepi barat. Jadi ada banyak masalah-masalah yang harus dipecahkan dari sekedar apa yang kita lihat di dalam pertarungan krisis politik atau agresi dalam beberapa hari terakhir.
agresi, pelanggaran dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terjadi di jalur Gaza ini sudah seharusnya dihentikan. Kita berharap tentu dunia internasional bergerak dan juga Dewan Keamanan PBB serta Amerika Serikat menunjukkan peran mereka. Terima kasih Gusmis Zuhairi Misrawi, pengamat Timur Tengah telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.